Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, lanjutan nilai-nilai ketauhidan yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah salat, masih pada ayat yang kelima daripada rukun Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, kita di bagian iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu yang artinya hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Sebelumnya kita sudah memulai membahas makna di antara makna-makna ubudiyah, di antara makna-makna ibadah kepada Allah atau penyembahan kita kepada Allah. Sudah kita sebutkan bahwa Ibnu Katsir memberikan definisi ubudiyah, penghambaan diri manusia kepada Allah. Tujuannya kamalul mahabbah wal khudu' wal khauf. Kamalul mahabbah wal khudu' wal khauf. Cinta yang sempurna serta ketundukan, kerendahan diri yang totalitas, dan rasa takut yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah. Nah, ini tujuan daripada al-ibadah, tujuan daripada kita menghambakan diri kepada Allah, yaitu mempersembahkan kamalul mahabbah, cinta yang sempurna, wal khudu' dan perendahan diri yang totalitas di hadapan Allah, wal khauf dan rasa takut yang hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita bahas subuh Jumat yang lalu. Nah, pada subuh Jumat ini kita masih melanjutkan makna-makna yang dikandung daripada ibadah kita kepada Allah atau ubudiyah kita kepada Allah. Tepatnya kita akan membahas kenapa kita mengubudiyahkan diri kepada Allah. Kenapa kita menghambakan diri kepada Allah.
Nah, sebelumnya sesuai dengan bunyi ayat, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Di sini maf'ul ditakdim, didahulukan daripada fi'il dan fa'il yang bermakna al-hasru. Kalau kita artikan bermakna penghambaan diri kita, ibadah kita itu hanya kepada Allah. Hendaknya hanya kita persembahkan kepada Allah. Hanya kepada Allah. Artinya tidak boleh ada makhluk, termasuk di dalamnya kita manusia, yang menghambakan diri kepada selain Allah. Tidak boleh ada makhluk siapapun dia, termasuk kita manusia, yang menghambakan diri kepada Allah, kepada selain Allah. Tidak boleh ada yang memperbudakkan diri kepada selain Allah. Jadi tidak boleh kita manusia menghambakan diri kepada sesama manusia. Tidak boleh kita manusia memperbudakkan diri kepada sesama manusia. Nah, ini nilai penting sekali dalam tauhid. Terserah siapapun dia, manusia itu, mau raja dunia, mau presiden, mau gubernur, mau siapapun dia, sehebat apapun dia, tidak boleh kita memperbudakkan diri kepadanya. Tidak boleh kita menghambakan diri kepadanya. Karena kita hanya boleh menghambakan diri, memperbudakkan diri hanya kepada Allah. Maka oleh karena itu di sini Islam melalui tauhid ingin memerdekakan kita sebagai manusia yang utuh. Ingin memerdekakan kita sebagai manusia yang utuh. Jadi jangan nanti kita sudah diangkat oleh Allah, kita manusia yang utuh, punya kemuliaan, punya nilai, dibanggakan oleh Allah, diciptakan sebagai khalifah, sosok yang punya wibawa, kepemimpinan, siapapun, serendah apapun secara pandangan dunia. Tapi dia tidak boleh menghambakan diri, memperbudakkan diri kepada sesama makhluk, sesama manusia selain Allah. Kemudian makna ubudiyah artinya penghambaan. Lawan kata hamba merdeka. Jadi kita ini penghambaan, menghambakan diri. Makna berikutnya, tidak boleh siapapun makhluk, termasuk kita manusia, membuat orang lain sebagai hamba atau budaknya. Tidak boleh. Ya, kita ulangi, tidak boleh. Tauhid mengajarkan kepada kita, mau jabatan kita tinggi sekali, mau kekayaan kita banyak sekali, mau kita disanjung-sanjung, diagung-agungkan, diangkat-angkat, siapapun kita, tidak boleh di bumi milik Allah ini, di alam ciptaan Allah yang kita cuma numpang sebentar ini, tidak boleh siapapun kita menjadikan orang lain, menjadikan makhluk lain untuk menjadi hamba kita, untuk menjadi budak kita. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini makna yang dikandung oleh iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Jadi jangan dalam solat hanya kepadamu kami menyembah, tapi begitu di luar solat suka diperbudak sama orang lain, suka dihambakan sama orang lain.
atau suka membuat orang lain menjadi budaknya, suka membuat orang lain menjadi hambanya. Maka ini sangat kontras dengan iyyaka na'budu. Jadi kita manusia ini sejajar pada hakikatnya. Mau mukmin, mau kafir, mau ahli taat, mau ahli maksiat, kedudukan kita sebagai manusia Allah ingin sejajar. Tidak boleh ada yang menghambakan sebagian manusia, menghambakan dirinya kepada sebagian yang lain, dan tidak boleh ada sebagian manusia ingin menjadikan orang lain sebagai hambanya atau budaknya. Maka bacaan iyyaka na'budu ini sangat dalam sekali, sangat luas sekali. Di sini mengandung nilai-nilai kemerdekaan seorang manusia. Iyyaka na'budu ini, bacaan yang senantiasa kita baca ini, Allah ingin kita menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Dan dalam Islam tidak boleh ada perbudakan. Tidak boleh ada perbudakan dalam Islam. Maka kita dapatkan dalam syariat Islam begitu banyak nilai-nilai, begitu banyak ayat-ayat, begitu banyak nas-nas hadis, begitu banyak perintah-perintah untuk menghilangkan perbudakan di muka bumi. Jadi sebelum Islam datang itu, budak itu di mana-mana. Mau di Jazirah Arab, mau di Persia yang ketika itu punya peradaban besar, mau di Romawi yang ketika itu juga punya peradaban besar, di barat bumi, di timur bumi, di mana-mana perbudakan. Manusia itu dinilai dengan harga yang sangat rendah, bisa diperjualbelikan. Itu sebelum datang Islam. Begitu datang Islam, kita diajarkan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Maka sistem perbudakan itu pelan-pelan dikikis, dihilangkan, manusia dimerdekakan dengan berbagai macam bentuk syariat dalam Islam. Setiap pelanggaran-pelanggaran dalam Islam itu, di antara hukumannya disuruh merdekakan budak. Enggak boleh ada perbudakan. Karena kita manusia hanya boleh jadi budak bagi Allah, bagi Tuhan penciptanya. Apa kelebihan manusia sampai membuat sebagiannya menjadi budak? Enggak ada. Nah, ini di antara makna yang dikandung oleh iyyaka na'budu. Maka marilah kita menjadi manusia yang betul-betul iyyaka na'budu. Bagaimana manusia yang betul-betul iyyaka na'budu? Dia hanya menyembah Allah. Dia hanya mempersembahkan penghambaannya kepada Allah. Menjadi manusia seutuhnya, tidak hipokrit, tidak munafik, tidak suka menjilat, tidak suka merendahkan diri pada hal-hal materi dunia yang rendah ini. Karena memang Allah seperti itu menginginkan manusia. Itu tauhid. Jadi tauhid itu ingin menjadikan manusia itu seutuhnya, manusia yang bernilai. Bukan dinilai dari harta, bukan dinilai dari jabatannya, bukan dinilai dari posisi kekuasaan yang dia pegang, tapi dari sisi kemanusiaannya saja dulu. Itu dasar yang sangat mendasar sekali. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam, manusia. Ini sering ayat ini kita ulang-ulang, karena ini tauhid itu ingin pengamalan ayat ini. Jadi tauhid itu bukan hanya isi kepala untuk kita hafal, bukan hanya sebuah konsep untuk kita besar-besarkan, tapi tauhid itu
untuk mengajarkan kita nilai-nilai hakikat kita manusia, sehingga kita mengenal Allah, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tauhid itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah saja, Allah sang pencipta, Allah saja. Maka kita ulang-ulang itu, sering kita ulang-ulang ayat itu. Allah saja sebagai sang pencipta memuliakan ciptaannya yang bernama Bani Adam, manusia. Siapapun dia, terlepas agamanya apa, budayanya bagaimana, fisiknya bagaimana, Allah saja sebagai yang menciptakannya, manusia itu. Allah muliakan manusia. Lantas siapa kita yang diri kita saja ini belum jelas arah akhir kita bagaimana, lantas siapa kita yang mencoba menjatuhkan nilai manusia itu, merendahkan nilai manusia itu, memperbudak manusia itu. Maka oleh karena itu, bagi kita yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk memiliki sedikit kekuasaan, dengan kekuasaan itu kita punya bawahan. Mau 1 orang bawahan kita, mau 2, mau 10, mau 100, mau 1000, mau 1.000.000 dan seterusnya. Jangan coba-coba kemudian ketika ada bawahan menganggap itu budak kita, menganggap itu hamba kita, yang dengan semena-mena, dengan sesuka hati kita, kemudian kita menganggap mereka, memperlakukan mereka sebagai budak dan hamba. Tidak boleh. Diharamkan dalam Islam seperti itu. Justru sebaliknya, ketika kita menjadi seorang atasan yang diberikan kelebihan oleh Allah, sedikit tingkat di atas yang lain, justru itu kesempatan untuk kita mengajarkan orang-orang di bawah kita ini, bertauhidlah hanya kepada Allah, menyembahlah hanya kepada Allah. Katakan kepada mereka, Anda tidak butuh harus berlebihan dengan saya. Anda tidak butuh, mohon maaf, harus menjilat saya, tidak butuh. Justru saya suka ketika Anda hanya mengharap kepada Allah, ketika Anda itu menjadi manusia yang apa adanya, tidak hipokrit, tidak munafik. Kita ajarkan kepada orang-orang di bawah kita hanya membesarkan Allah, hanya memperbudakkan diri kepada Allah, hanya menghambakan diri kepada Allah. Kemudian berikutnya yang kedua tadi, jadi mari kita mengajarkan siapapun yang berada bersama kita, di bawah kita, tidak perlu dia menghambakan diri kepada kita, tidak perlu dia memperbudakkan diri kepada kita. Penghambaan dan perbudakan diri hanya kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Bekerjalah sesuai bidang, bekerjalah dengan profesional, sudah cukup. Tidak perlu memperbudakkan diri, menghambakan diri. Dan kita juga demikian, jangan sampai ada niat dalam hati suka, senang ada orang-orang yang menghambakan diri kepada kita, yang memperbudakkan diri kepada kita. Tidak boleh. Itu dilarang dalam Islam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi sebuah kabilah di Jazirah Arab, di ketika Rasulullah itu sudah di puncak kekuasaan, sudah menjadi kepala negara Madinah, Jazirah Arab itu sudah di bawah kekuasaan Rasulullah, sudah di puncak kekuasaan ketika itu. Datang satu kabilah di Jazirah Arab. Dulu namanya sistem kerajaan dulu, itu manusia sangat luar biasa penghambaannya kepada raja-raja, sampai ruku, sampai sujud di depan raja. Sudah nilai kemanusiaannya sudah hilang. Datang kabilah ini kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah menjadi pemimpin besar.
datang dengan rombongannya. Begitu sampai ke Masjid Nabawi, pemimpin kabilah ini langsung menyatakan ketundukannya kepada Rasulullah. Kabilah ini bertanya kepada Rasulullah, "Anta sayyiduna?" Apakah engkau wahai Muhammad yang akan menjadi pemimpin kami, yang akan menjadi raja kami? Tunduk-tunduk dia. Ketika itu merah wajah Rasulullah, marah Rasulullah. As-sayyidu Allah, kata Rasulullah. Pemimpin yang sebenarnya, raja yang sebenarnya adalah Allah. Jadi dia Rasulullah melihat geliat kabilah ini agak sedikit mencari perhatian. Sampai rukuk-rukuk, sampai mau sujud-sujud. Langsung ditegaskan oleh Rasulullah, As-sayyidu Allah. Pemimpin yang sebenarnya, raja yang sebenarnya adalah Allah. Kesanalah kita menghambakan diri. Kesanalah kita memperbudakkan diri. Kesanalah kita tunduk, khudu', penuh kerendahan diri yang sebenar-benarnya. Langsung tidak dibiarkan oleh Rasulullah sifat-sifat seperti itu. Maka jika kita diajarkan oleh Rasulullah untuk seperti itu juga. Jadi jangan kita kemudian suka, senang kita. Ada orang-orang yang memang mungkin karena kita masih punya jabatan, mungkin kita masih punya kekuasaan, mungkin kita punya kekayaan lebih. Ada orang-orang begitu dekat nempel dengan kita, seolah-olah memperbudakkan dirinya kepada kita, menghambakan diri kita, kita senang. Ini melawan nilai-nilai tauhid. Dan bahkan orang-orang seperti itu kalau kita biarkan, justru akan berefek buruk kepada kita setelah semua yang kita miliki nanti tidak ada. Nah sebaliknya, kita juga sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, setelah diciptakan kita diberikan kemuliaan oleh Allah sebagai manusia, diberikan kehormatan oleh Allah, diberikan wibawa. Jadi Allah sendiri yang memberikan kita wibawa. Maka semiskin apapun kita, semiskin apapun kita, selemah apapun kita, sesulit apapun posisi kita, jangan pernah mau menghambakan diri, jangan pernah mau memperbudakkan diri kepada sesama manusia, kepada selain Allah. Karena memang ada manusia seperti itu. Ya, ada manusia punya sifat, dia suka jadi diperbudakkan oleh orang lain. Dia suka diperhambakan oleh orang lain. Maka Islam mengajarkan kita tidak boleh bersifat seperti itu. Nah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, maka di antara makna yang dikandung oleh iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Di antara makna yang dikandung di dalamnya bahwa Allah ingin kita menjadi manusia yang utuh, yang merdeka, tidak diperbudakkan dan diperhambakan oleh orang lain, dan tidak suka memperbudakkan dan memperhambakan orang lain kepada kita. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan, masih tentang makna-makna yang dikandung oleh iyyaka na'budu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.